Selamat datang di SMA Negeri 3 Semarang. One Group of Students Write One Research Paper merupakan salah satu program yang membuktikan bahwa SMA Negeri 3 Semarang sebagai salah satu sekolah berbasis riset. Implementasi riset sebagai budaya di sekolah ini sudah dilakukan sejak tahun 2021. Dibuktikan dengan banyaknya prestasi riset hingga kepemilikan jurnal ilmiah, Journal for Energetic Young Girls. Sesuai dengan brandingnya, A Research School for the Better Future, SMA Negeri 3 Semarang terus menjadi sekolah yang unggul dalam riset dan inovasi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmiah dan kemajuan masyarakat di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siswanto dalam Inspirasi. Inovasi pendidikan, raih prestasi. Inspirasi hari ini ada di SMA yang luar biasa, menjadi kebanggaan warga Kota Semarang, Jawa Tengah, dan tentu saja menjadi kebanggaan Indonesia, yaitu SMA Negeri 3 Semarang atau yang sering dikenal Semaga. Dan hari ini saya berada di ruangan yang luar biasa milik dari anak-anak yang kreatif ya, yaitu ruangan podcast. Yaitu podcast apa namanya ini? Podcastakuler ya. Sebuah ruang kreativitas bagi anak-anak untuk mengekspresikan inovasinya. Dan sekarang ditemani oleh kepala sekolahnya. Nah ini beliau Bapak Yuwana, maaf ya, Dr. Andes Yuwana M.Com. Nah kemudian di sebelahnya ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yaitu Bapak Saroji SPD MPD. Juga ada wakil dari peserta didiknya yang juga menemani saya yaitu Mbak Amanda. Nah, Pak Kepala, sehat ya Pak Kepala ya? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Pak Roji juga? Alhamdulillah sehat Pak Sis. Sehat ya? Tetap semangat ya? Ya jelas Pak, harus. Harus ya. Mbak Amanda selain aktif di kegiatan di sekolah, sekarang ini apa aktivitasnya Mbak Amanda? Aktivitasnya yang pasti adalah belajar. Oh, belajar ya. Belajar di luar sekolah juga. Ya, Karena belajar itu tidak hanya di tapi juga di luar ya. Iya, belajar di luar juga. Kalau belajar biasanya Mbak Amanda itu sendiri atau dengan teman-temannya atau dengan siapa? Biasanya. Kalau saya tergantung kondisinya. Oh, Terkadang ada kondisinya gitu ya. jadi kalau memang saya membutuhkan fokus, saya akan belajar sendiri. Tapi ketika memang membutuhkan diskusi, akan belajar dengan teman-teman. Oh, waduh, luar biasa. Semaga ini dikenal dengan sekolah yang memiliki banyak kegiatan yang menghasilkan juga prestasi. Tetapi kali ini saya mendapat informasi ternyata di sini ada program yang unik menurut saya ya, yaitu Semaga Research School ya. Ini kenapa saya katakan ini luar biasa, karena biasanya kalau riset itu kan ada di perguruan tinggi, tapi ini SMA 3 Semarang sudah melakukannya sejak mereka berada atau masuk di SMA ini. Nah, bagaimana tentang program itu dan mengapa program itu kemudian dilaksanakan di SMA ini? Kita akan coba menanyakan ke kepala sekolahnya, Pak Yuwono nih. Pak Yuwono apa Pak Yuwana ya? Kalau Pak Yuwono. Pak Yuwono. Walaupun tulisannya A ya Pak ya. Karena saya tadi lihat itu Pak Yuwana, tapi membacanya Pak Yuwono ya. Iya. Pak Yuwono. Pak Yuwono bisa dong disampaikan ke teman-teman yang ada di sana, yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia itu loh sana itu ya, tentang program yang tadi saya dengar ada program yang menarik yaitu
School Research apa? Semaga Oh, Research Semaga. School. Riset School. Semaga Research Research School. School. Ya coba Pak Yuwana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara-saudara saya semuanya ya. Pertama saya dulu Pak Zes, tadi ada Yuwono dan Yuwana dulu. Itu sebenarnya saya namanya itu Yuwono Pak Zes. Oh gitu. Jadi karena saya orang desa, pengen jadi orang kota, maka kemudian namanya diganti dengan A. Oh. Ya. Dan Cita-cita dari kecil itu dan sebenarnya. akhirnya berhasil. Dan akhirnya berhasil di kota beneran. gitu. Luar biasa. Maka cita-cita itu diawali dari doa dari kecil. Itu sudah menggiring ke sana. Ternyata tercapai pula gitu. Alhamdulillah. Jadi namanya kalau disebut Yuwana itu kan nggak bagus untuk di Jawa ya. Kok Yuwana itu dikira Sunda gitu. Ternyata aslinya Yuwono gitu. Iya. Luar Gitu. biasa. Berikutnya kaitannya dengan Semaga Research School. Jadi kita menginginkan anak-anak Semaga itu belajar dari dini untuk riset. Kenapa? Riset itu sangat dibutuhkan pada waktu nanti masuk ke perguruan tinggi. Jadi bukan hanya di perguruan tinggi saja, tetapi di sekolah-sekolah itu seharusnya sudah memulai dari riset. Kita belajar dari rapot pendidikan budaya literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi berkaitan dengan macam-macam. Itu diawali dari riset. Negara-negara yang maju, maju dengan pesat, maka pasti risetnya di situ pesat. Oleh karena kalau kita pengen sekolah itu maju, ya riset ini dipupuk dengan bagus. Beri kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan riset sehingga nanti setiap literasi, mau baca, mau ke perguruan tinggi itu sudah mempunyai dasar-dasar yang kuat. Bukan hanya itu, tetapi anak-anak berlomba, banyak sekali lomba-lomba berkaitan dengan riset. Oleh karena itu kita beri kesempatan anak-anak yang hebat ini untuk belajar berbasis data, memulai dari dini literasi baca, literasi tulis, literasi numerik, sehingga nanti dapat mempunyai daya saing yang tinggi. Bicaranya datanya adalah data, berbasis pada data, informasi yang baik. Itu. Wah, luar biasa. Pak Yono, kalau kita bicara tentang riset itu kan sesuatu yang tidak sederhana ya. Mereka kalau mau riset itu kan harus mampu menemukan sebuah masalah. Ini kan tidak mudah, ya enggak? Orang itu menemukan masalah itu enggak mudah loh. Meskipun sering ada masalah, tapi ketika disuruh menemukan masalah itu enggak mudah, ya enggak? Yeah. Itu yang namanya kemampuan berpikir kritis, ya enggak? Untuk menemukan masalah, kemudian harus menyelesaikan masalah itu kan tidak mudah. Dia harus punya kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis juga harus diawali dengan kemampuan mereka menganalisis, mengevaluasi, dan terusnya. Apalagi kemudian ketika nanti mereka harus menyusun hasil riset, itu kan juga butuh literasi yang luar biasa. Makanya saya katakan di awal tadi, kenapa SMA ini luar biasa mempunyai program Semaga Research School. Nah, sekarang Pak Saroji, jenengan yang sebagai ketua program ya, program riset ini, bagaimana sih skemanya sehingga program ini menjadi benar-benar program yang bisa berjalan seperti yang diharapkan? Nah, coba bisa dijelaskan biar mereka teman-teman itu tahu gitu loh. Ya, siapa sih? Ya, jadi program ini pemirsa itu kita gagas maksimal 2 tahun. Jadi 2 tahun harus semua siswa, ya maksimal 2 tahun. Diawali dari kelas? Diawali dari kelas 10 Pak Sis. Jadi istimewanya program ini tidak hanya untuk siswa-siswa tertentu, tapi semua siswa SMA 3 harus mengikuti program ini. Semua Siswa siswa SMA 3. SMA 3. Wah. Ya, Jadi betul. masuk ke SMA 3 itu harus siap riset. Ya, betul. Betul Pak. Jadi sejak kelas 10, sejak MPLS itu sudah di materi MPLS sendiri itu sudah ada materi tentang pengenalan tentang riset. Jadi biasanya kami mengundang narasumber dari luar. Kebetulan yang sudah kita ajak kerjasama secara rutin adalah dosen Udinus. Itu memberi materi tentang riset. Itu di awal di kelas 10 semester 1 di MPLS. Kemudian di tengah semester nanti ada
pembimbingan lagi, sehingga minimal di tengah semester itu anak sudah menemukan tema yang risetnya itu apa. Jadi perlu kami jelaskan Pak Sis. Jadi sekolah riset ini ada setiap siswa harus ikut, kemudian setiap kelas itu didampingi oleh 2 pembimbing riset, 1 wali kelas, 1 pembimbing riset khusus. Jadi memang menangani tentang riset. Kemudian setiap kelas itu kita bagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya itu maksimal 4 orang. Satu kelompoknya. Satu kelompok Berarti maksimal 4 orang. itu setiap kelas ya? Setiap kelas, Pak. Setiap kelas jadi dibagi per kelompok. Ya, Lalu per kelompoknya itu pembimbingnya atau pembinaannya bagaimana? Ya, jadi pembimbing di tempat kami itu namanya ada pembimbing tingkat kelas tadi dan ada pembimbing khusus. Jadi pembimbing tergantung pada tema risetnya. Kalau dia temanya tentang matematik dan rekayasa, ada pembimbing khususnya. Kalau tentang humaniora, ada pembimbing khususnya lagi. Tentang misalkan teknologi rekayasa juga ada, sains dan teknologi juga ada pembimbingnya khusus. Jadi pembimbing utamanya itu di kelasnya itu ada, tapi nanti ketika dia menjurus pada bidang-bidang tertentu yang spesifik itu ada, kita siapkan pembimbing-pembimbing lagi. Kemudian saya tambahkan Bapak, jadi pembimbing kita itu ada reguler dan non-reguler. Ada reguler dan non-reguler. Perbedaannya apa? Kalau reguler itu terjadwal. Jadi 1 semester 2 kali. Satu semester 2 kali. Yaitu di tengah semester, sebelum penerimaan rapot mid semester itu kita kasih waktu 2 hari khusus tidak ada pelajaran. Memang khusus materi bimbingan riset di situ. Sifatnya klasikal ya. Tapi didamping oleh guru pembimbing masing-masing. Itu regulernya. Jadi regulernya tengah semester sama akhir semester. Kemudian non regulernya itu ya namanya non reguler kan tidak terjadwal ya. Jadi setiap anak punya keinginan untuk melakukan bimbingan ke pembimbing risetnya ya dipersilahkan. Oh gitu. Ya, karena target kita kan target akhirnya itu maksimal di kelas 11 semester 2 atau 2 tahun. Artinya dikatakan target maksimal itu mereka harus punya produk atau apa? Ya betul. Produk karya ilmiah sekaligus artikel ilmiah Pak Sis. Itu paling lambat di semester 4 atau jadi, kelas 11 mulai semester kelas 2. 10 tadi ada pembekalan. Ya gitu. betul. Kemudian dari rentang itu mereka diberi target bahwa Anda harus punya produk akhir semester 4 atau gitu ya. Semester, ya. Jadi dengan tahapan gini, semester tengah semester itu harus bisa menghasilkan tema riset semester 1, tengah semester. Akhir semester 1 harus sudah membuat proposal. Jadi semester 2 itu harus sudah harus sudah menyusun instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk riset itu, instrumen risetnya. Kemudian semester 3-nya kelas 9 semester 1 itu harus sudah melakukan penelitian. Nanti semester 4-nya itu harus sudah menulis karya ilmiahnya. Wah, luar biasa ini ya. Itu kalau anak yang mengambil posisi akhir semester di semester kelas 11 semester 4. Tapi kalau dia mau cepat keinginan, wah Pak saya tidak mau nunggu lama 2 tahun. Misalnya dia punya minat ingin ikut lomba-lomba gitu, boleh semester 1 atau semester 2 dia selesaikan risetnya, tidak apa-apa. Oh gitu Pak. Nanti setelah selesai tadi apakah ada evaluasi atau penilaian terhadap karya mereka atau bagaimana? Pasti Pak. Jadi di semester 4 itu di materi bahasa Indonesia itu kan ada materi penulisan karya ilmiah. Oh, berarti ini terintegrasi dengan mata pelajaran. Luar biasa. Oke. Jadi nanti itu di materi itu anak boleh menilaikan materi tema risetnya itu dari hasil penelitiannya tadi. Boleh dinilaikan di materi bahasa Indonesia, di mapel bahasa Indonesia. Oh, gitu. Ya, betul. Artinya nanti untuk mata pelajaran bahasa Indonesia sudah terintegrasi dengan tadi ya, riset tadi dengan program sekolah riset. Apakah hanya bahasa Indonesia saja atau mungkin ada mapel yang lain yang dilibatkan untuk itu? Yang untuk penilaiannya di mapel bahasa Indonesia saja, Bapak. Istimewanya lagi, jadi anak-anak yang hasil riset karya anak ini kita tampung semua di oleh tim kami. Tapi ada
kalau karyanya istimewa setelah melalui proses screening plagiasi begitu dan sudah pernah ikut lomba dan menang, itu bisa kita unggah di jurnal digital SMA 3 Semarang. Ada jurnalnya ya. Jadi dari kelas 10 ada pembekalan, prosesnya pembuatan, nanti ada produk nanti dipilih gitu ya. Ya, betul. Seleksi, masuk jurnal. Nah, Jurnalnya namanya Journey Pak kita. Journey. Singkatan Milik dari dari SMA 3 Pak. Oh, Ini dia ber-ISSN. Waduh, luar Ya, biasa. Journey Wow, itu wow, singkatan dari Journal for Energetic Youngsters. Bagus Jurnal sekali. untuk pemuda-pemuda yang energik. Wah, gitu. saya Kaum masuk muda ya? energik. Ya, termasuk. Itu terbuka untuk umum, Pak. Jadi Ya, ya. tidak jurnal Ya, kita saya tanya, termasuk saya youngsters, kan- saya ya, masuk energik kan? youngsters, Pak, ya. Saya masih muda kan. Ya. Jadi Journey ini menampung bukan karya anak saja, tapi karya guru pun. Oh, juga Atau karya mungkin juga. masyarakat umum ya kalau mau Gitu. mengunggah atau mempublikasi di jurnal kami ya akan kami terima. Ya, jadi Gitu, meskipun sudah lansia tetap masih muda gitu ya. Oke. Ya. Nah, terima kasih Pak Saroji yang sudah luar biasa nih. Mbak Amanda, ini kan tadi saya menanyakan tentang apa program ini tadi disampaikan program ini mulai dari pembekalan, kemudian menyusun ya. Oke lah, dari ada masalah, kemudian disusun menjadi sebuah produk riset gitu kan. Ini kan tidak semudah yang dibayangkan orang kan. Tadi saya katakan aja untuk menemukan masalah saja kan tidak mudah. Apalagi ada masalah disuruh menemukan, kemudian untuk menyelesaikan dengan berbagai tahapan dan data-data lengkap. Nah, padahal Anda kan sudah mendapatkan banyak pelajaran, artinya banyak beban materi pelajaran. Ditambah ini lagi, apakah tidak menambah beban Anda gitu loh maksud saya? Tentu saja tidak. Tidak. Riset itu pada dasarnya adalah untuk melatih kemampuan pemecahan masalah kita. Jadi hal tersebut tidak bisa untuk dijadikan beban tambahan. Begitu. Selain itu, riset itu merupakan suatu kegiatan yang benar-benar sangat menyenangkan. Kenapa saya bilang sangat menyenangkan? Karena pengalamannya itu tidak akan kita dapatkan di kegiatan pokok di sekolah. Jadi mulai dari relasi, pengalaman itu bisa kita dapatkan lewat penelitian dan juga lomba penelitian tentunya. Mbak Amanda, apakah yang Mbak Amanda rasakan ini juga dirasakan oleh teman-teman Mbak Amanda? Artinya mereka juga apakah tidak merasa beban? Saya rasa tidak. Tidak. Dan saya yakin tidak. Pak SMA Negeri 3 Semarang sendiri setiap bulannya selalu mengirimkan putra-putrinya untuk mengikuti perlombaan riset. Mbak Amanda ikut terlibat di situ? Ya, tentu. Wah, apa Mbak? Saya 2 tahun berturut-turut mengikuti ajang Indonesia Science Project Olympiad atau ISPO. Terus hasilnya? Kedua event itu merupakan event nasional yang diselenggarakan oleh Puskesmas. Eduversal Ya. dan tetap tercantum di Puspesnas Di tentunya Puspesnas Pak. ya. Saya dapat medali perunggu pada tahun pertama saya ikut di kelas 10 dan kemudian Kelas 10 sudah dapat medali perunggu. itu di Wah, itu kelas risetnya 10 kapan semester itu? 2. Semester 2 ya. 10 semester 2. Berarti artinya dalam waktu 2 semester sudah menghasilkan perunggu ya? Itu mungkin berkat pengenalan di MPLS tadi, gitu Pak. ya? Berarti si dampaknya MPLS itu ya? Ya. Luar biasa. Anak tertarik untuk mengikuti riset yang akhirnya. Dan Terus? ini nasional. Nasional. Ya, bukan. Dapat medali perunggu tantangan gitu ya? Ya. Ikut lagi gitu ya? Ikut lagi. Wah, itu yang tadi Anda katakan bahwa ini menarik gitu ya? Menarik. Menyenangkan ya? Dan Bukan menantang. beban. Iya, Katanya iya. ketika Anda mengikuti riset ini kemudian dapat kesempatan untuk mengikuti lomba, dapat medali perunggu, Ya. tapi tidak berhenti di situ kan? Ya. Kemudian ikut lagi ya? Ya. Ikut lagi yang apa itu? Yang lomba apa itu? Saya ikut ISPO yang tahun depannya juga. ISPO yang tahun berikutnya. Tetapi selain itu juga mengikuti lomba-lomba lain kayak Renova di Kota Semarang iya. tahun 2022. Saya juga Kalau yang Krenova
Itu di mana itu Krenova itu? Renova itu yang Bapeda Iya. Kota Kota Semarang. Semarang. Bapeda ya? Ya. Oh ya, Semarang. Bapeda Kota Semarang gitu. Oh gitu. Tapi levelnya Kota Semarang ya. Iya. Kalau yang Expo tadi kan tingkat nasional. Oke. Mungkin Oke. perlu saya tambahkan, Pak, Ah, bahwa ah. kita memberi Pak. kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak Ya. untuk mendapatkan kejuaraan tadi. Harapannya apa toh? Itu bisa digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi. Oh, Jadi sebagai sertifikat sebagai pendukung sebagai itu ya. pendukung anak-anak melalui jalur yang prestasi Prestasi. untuk bisa masuk lolos ke perguruan tinggi itu. Sehingga program-program ini juga melancarkan anak-anak untuk masuk ke perguruan tinggi gitu. Sertifikatnya banyak, itu nanti bisa untuk kartu as masuk ke perguruan tinggi. Masuk ke Perguruan tinggi yang ternama, ya. Bukan perguruan tinggi yang biasa-biasa, perguruan tinggi yang dikehendaki anak-anak itu yang luar biasa. Dan selama ini di itu situ. terbukti menjadi hal yang mempermudah anak-anak untuk bisa masuk ya. Benar ya. Ya, nah ini luar biasa. Mbak Amanda, saya kembali ke Mbak Amanda karena tadi yang saya katakan untuk riset itu kan nggak mudah ya, nggak mudah. Nah, untuk bisa menghasilkan tadi Mbak, produk yang bisa meraih medali tadi, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak untuk bisa meraih itu? Bisa nggak? Disampaikan ke strateginya apa atau triknya apa gitu? Yang pasti pertama, riset ini berangkat dari masalah. Ya, masalah Jadi, ya. Anak-anak, teman-teman semua itu harus punya rasa kepedulian terhadap lingkungan. Apa sih yang lagi terjadi di luaran sana? Iya. Kira-kira aku bisa berkontribusi apa nih buat bangsa dan negara? Jadi yang pertama, apa sih yang terjadi di sana gitu ya. Lalu bagaimana aku bisa berkontribusi untuk bangsa. Wah, luar biasa. Nah, dari situ kita akan mulai berpikir dari latar belakang, kita sempitkan lagi ke rumusan masalahnya apa saja, masalah apa yang mau dipecahkan, dan kemudian kita akan muncul ide dan judul buat penelitiannya itu. Gitu ya. Pak Saroti, Ya, siapa? ketika menemukan ada anak-anak yang punya talent ya, yang mungkin lebih daripada yang lainnya, bagaimana untuk memberikan pelakuannya gitu, agar mereka nanti bisa meraih penghargaan yang maksimal. Nah, Betul Pak Sis. Jadi SMA 3 ini memberikan yang namanya dispensasi Pak Sis. Seperti tahun ini ada anak yang ikut ISPO. Kebetulan kami meloloskan 7 finalis. 7 finalis. 7 finalis untuk ikut ISPO di Luar tahun biasa. 2024 ini. Nah, Itu kita beri dispensasi. Dispensasi pertama ketika dia mau mengambil data dari luar, misalkan di laboratorium universitas terdekat, misalnya Undip atau UNES, itu kita beri dispensasi untuk tidak ikut pelajaran. Dispensasi kedua ketika mempersiapkan lomba, itu kita beri dispensasi sekitar 5 hari itu. Jadi mulai jam 8 pagi sampai siang pulang sekolah itu mereka menyiapkan itu untuk bimbingan khusus dengan bertemu dengan pembimbingnya untuk diskusi, untuk latihan presentasi dan lain sebagainya. Itu dispensasi yang diberikan oleh sekolah bagi anak-anak yang ingin menyiapkan ikut lomba, Pak. Ya. Nah, permasalahannya timbul nggak? Misalkan nih, tadi kan mereka otomatis meninggalkan pelajaran. Lah, mereka tertinggal nggak gitu loh? Oh gitu. Ternyata anak-anak yang mengikuti kayak begini, keinginan ikut pelajaran itu tidak pernah punah. Oh gitu. Jadi bukan hanya gitu ya. bukan hanya untuk lomba saja yang dikejar, tapi begitu ada waktu di sela-sela itu mengikuti pembelajaran. Nah, nanti saya pengen tahu yang pelakunya, Iya, Mbak. iya, Amanda. benar. Kan Mbak Amanda kan pelakunya. Iya. Ketika kamu ya mendapat dispensasi, otomatis kan pelajaran tertinggal. Bagaimana caranya untuk mengejar tadi ketertinggalan pelajaran tadi bagaimana? Nah, Jadi untuk mengejar ketertinggalan pelajaran tersebut, semua itu akan kembali pada komitmen diri kita masing-masing. nah kuncinya komitmen ya Pak ya. Komitmen. Jadi kita pasti akan berusaha mencari dari mana sumbernya. Iya. Kan kita juga di sekolah itu nggak hidup sendiri, ada teman-teman, ada guru. Ya ada. pasti kita nanti akan tanya, Bapak tadi pelajarannya tentang apa? Saya mau minta susulan materi. Itu juga
SMA Negeri 3 Semarang ini sangat membantu banget. Oh, aduh, artinya siswa sendiri juga yang harus aktif ya. Kalau gurunya, juga aktif memberikan waktu untuk anak-anak yang tertinggal tadi untuk bisa memberikan tambahan gitu. Iya, Iya. pasti dong. Jadi kalau misal kita ketinggalan nih ada ulangan tapi harus dispen, itu pasti nanti juga gurunya welcome buat ngasih susulan. Karena sudah menjadi budaya SMA 3 Pak. Ya, jadi kita kan anak-anak kita kan banyak yang sering lomba, tidak hanya lomba penelitian, bisa lomba olimpiade, lomba kesenian, lomba olahraga, itu kita fasilitasi semua. Ya, Pak Yono, ada nggak penghargaan bagi mereka yang sudah meraih prestasi yang yang optimal itu, medali emas atau dari sekolah? Jadi penghargaan yang paling kelihatannya paling menonjol di sekolah, pertama adalah mereka di pada waktu upacara kita penyerahan piala. Itu jadi satu kebanggaan. Penghargaan ya. Jadi kebanggaan anak, kebanggaan orang tua, apalagi ada tokoh datang kemudian foto bersama, itu menjadi kebanggaan anak-anak. Ada pernah Pak, satu cerita sedikit, ada anak juara dapat piala banyak, Bu Menteri Keuangan datang, hanya tidak namanya terlupakan untuk disampaikan di depan umum, itu ternyata protesnya luar biasa. Jadi itu kebanggaan sebenarnya. Dan siapa tadi? Menteri Keuangan. Itu dari sini ya? Dari SMA Negeri 3. Dari sini ya? Ada dua menteri yang dari alumni kita dan masih aktif, yaitu Menteri Sri Mulyani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian Menteri Bu Retno Marsudi. Luar Negeri Bu Retno Marsudi. Ini masih aktif dan alumni dari ini. Dan itu juga menjadi panutan ya bagi Jadi panutan yang luar biasa. Ya. Kemarin pada waktu Kementerian Keuangan mengajar, itu juga beliau memotivasi anak-anak. Saya dilahirkan dari ruang ini, sekarang saya bisa jadi menteri. Maka yang lainnya, ayo berprestasi, ikuti jejaknya. Gitu. dan melalui program riset ini ya. Iya. Ya, tadi kita sudah membahas tentang apa sih latar belakang Semaga Research School. Udah dijelaskan skemanya bagaimana, udah dijelaskan oleh Mbak Amanda juga tentang pentingnya riset bagi para siswa. Bahkan Pak Kai tadi sudah menjelaskan nantinya akan bermanfaat bagi para siswa. Tadi diantaranya adalah bisa menjadi jalan tol itu ya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang favorit tentu saja ya, yang dibangga-banggakan. Nah, mungkin tidak mungkin ya, saya kalau tanya mungkin kan berarti kan masih abu-abu ya. Apa sih manfaat lain yang akan dituju dari program ini Pak Yono? Iya, yang manfaat daripada program ini sebenarnya banyak sekali. Melatih anak-anak belajar bicara dengan data, bicara dengan menganalisis satu masalah, menemukan masalah, bagaimana memecahkan masalah itu dengan baik. Itu kan hampir semua dihadapi oleh manusia. Nah, kita melatih anak-anak belajar dari sisi itu gitu. Bahkan memecahkan masalahnya sendiri sebenarnya. Bukan memecahkan masalah yang lebih besar lagi, yang kecil-kecil aja lah. Jadi riset ini juga bukan kemudian menara yang tinggi sekali yang diraihnya susah, tidak. Tapi kan Pak, kalau orang kan kalau dengar riset kan kayaknya kan wah udah takut dulu itu loh. Sulit gitu loh. Itu loh. Karena khayalan mereka adalah dengan data yang lengkap, dengan cara yang metode-metode macam-macam. Padahal riset itu sebenarnya sederhana. Menemukan masalah, kemudian diteliti, diidentifikasi, kemudian bagaimana alternatif cara-cara pemecahannya, kemudian nanti diambil kesimpulan seperti sebenarnya hanya 3 itu sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau ditulis juga ada di banyak sekali gitu. Nah, mau riset itu skala besar atau yang sederhana kan bisa dilakukan. Dan di SMA 3 itu tidak harus skala yang besar sekali yang dihadapi anak-anak. Bisa menghasilkan riset itu sudah sesuatu yang luar biasa. Bahkan riset itu kalau dalam lomba mungkin nanti Mbak Amanda boleh ditanya, dari riset satu ke riset lain itu hanya perbedaannya tipis sekali.
Ya. Oh gitu ya. Titik konsentrasinya berbeda sedikit aja bisa dilombakan untuk tingkat yang lain pula. Ya. Tidak hanya sedikit, sebenarnya hanya anunya sedikit sekali, benangnya sedikit sekali selisihnya. Oh, gitu. Tapi bisa digunakan untuk melatih anak-anak Gitu seperti ini sehingga nanti pada waktu dewasa juga begitu, mengatasi permasalahan dengan banyak alternatif dan bisa memilih alternatif terbaik bagi anak. Kemudian bisa untuk masuk ke perguruan tinggi, kemudian di perguruan tinggi itu kan budaya riset tinggi. Sehingga nanti kalau pada waktu anak-anak di perguruan tinggi dengan mudahnya mengikuti riset-riset yang ada di perguruan tinggi. Dan mereka nanti akan menjadi pionir di perguruan tinggi kok. Apalagi sudah sampai juara di perguruan tinggi nanti akan dituntut juara pula gitu. Sehingga nanti menjadi pionir, SMA 3. Oh, alumni SMA 3 mempunyai branding. Oh, ternyata SMA 3 sekarang riset. Begitu di perguruan tinggi dia mengembangkan risetnya lagi gitu. Akhirnya akan mengalir kepada adik kelasnya pula. Budaya itu. Atau Mbak Amanda bisa memberikan pengalaman tadi. Ya, tadi yang sampaikan Pak sekolah tadi ternyata bedanya tipis banget gitu. Iya, betul. Jadi Gimana? memang satu objek riset atau satu masalah itu kan bisa kita kembangkan kerangka analisisnya. Nah, mungkin nanti di lomba ini kita menggunakan kerangka analisis yang ini. Di lomba yang ini kerangka analisisnya yang beda lagi. Atau mungkin dalam riset itu ada metode yang kita bilang R&D atau Research and Development, penelitian dan pengembangan. Nah, jadi bisa mungkin dari riset yang sebelumnya kita kembangkan lagi, ditambahin apa, lalu kita ikut lomba lagi. Jadi riset itu nggak melulu susah, nggak melulu rumit, dan juga yang pasti nggak melulu mahal. Riset itu benar-benar kegiatan yang bersahabat buat kita semua. Wah, dan itu bagi Anda sangat familiar, bermanfaat. Iya, ini melebihi saya gitu. Mungkin saya menambahkan Pak Sis terkait manfaat tadi ya. Jadi kebetulan Pak Sis, jadi berkat ada program sekolah riset ini, jadi siswa-siswi SMA 3 itu banyak yang terima di beasiswa Indonesia Maju. Beasiswa Indonesia Maju. Di antaranya itu berbekal dari hasil riset itu. Kebetulan tahun lalu itu ada 2 orang yang ikut beasiswa Indonesia Maju Taman Sains yang sudah sekarang kuliah di luar negeri, yaitu di Amerika dan di Australia. Dan tahun ini Pak Sis, tahun 2024 ini kita lolos ikut beasiswa Indonesia Maju itu ada 7 anak. 7 anak tahun ini. Yang 5 itu beasiswa Indonesia Maju reguler, yang 2 beasiswa Indonesia Maju Taman Sains. Nah, di ketujuh-tujuhnya itu diantaranya berkat hasil risetnya. Itu yang mengajukan dari pihak sekolah atau yang masing-masing anak sendiri yang mengajukan? Itu dikoordinir oleh oleh Dinas Pendidikan, diminta untuk mendata mengusulkan nama-nama anak yang akan ikut seleksi beasiswa Indonesia Maju. Itu yang Taman Sains. Yeah. Tapi kalau yang reguler itu bebas, siapapun anak boleh kalau mau mengikuti seleksi dipersilakan. Itu data sendiri. Tadi kan di sini kan semua anak kan riset. Ya, betul. Untuk masuk ke tadi yang mengusulkan yang menyeleksi dari sekolahan atau bagaimana? Khusus yang Taman Sains dari sekolah, karena kita memang ada kuotanya kan. Ya, ada kuotanya dari sekolah. Tapi yang beasiswa Maju reguler itu semua anak yang punya prestasi pernah lomba riset itu dipersilakan untuk daftar. Tidak ada seleksi dari sekolah. Jadi itu beberapa manfaat yang nantinya akan didapatkan oleh siswa ya. Betul. Bisa menghasilkan produk dari riset ya. Menarik sekali ketika kita bicara riset ini ya. Karena tadi sejak awal saya sampaikan untuk membuat sebuah hasil riset itu kan tidak hanya sekedar kita ngarang, tapi kan harus by data. Berdasar data, kemudian diolah, dianalisis, dievaluasi kan gitu, lalu dibentuk dalam sebuah kalimat. Ini kan kalau mereka yang tidak punya kemampuan literasi kan sulit gitu ya, kan sulit. Artinya mereka harus memiliki kemampuan literasi yang bagus. Kalau saya runtutkan kembali,
sebenarnya ini kan juga melatih anak-anak untuk memiliki kecakapan abad 21 kan? Ya. Ya enggak? Betul enggak? Yang pertama untuk menemukan masalah dan mampu memecahkan masalah kan kemampuan berpikir kritis, ya enggak? Setelah ada masalah, kemudian mencari data-datanya, ya enggak? Mereka kan harus mengkomunikasikan. Nah itu kan juga benar-benar itu ya Mbak Amanda ya. Nah untuk bisa ini sesuai dengan tujuan awalnya, kemudian ada benang merahnya kan perlu dikolaborasikan, gitu ya. Ya. Lalu sebuah riset itu kan harus punya nilai kreativitas, ya enggak? Kalau itu enggak punya nilai kreativitas kan berarti kan nilai gampangnya nilai jualnya kan kurang gitu. Nah artinya ketika anak-anak ini dibiasakan untuk riset, berarti mereka secara nggak langsung memperkuat kecakapan abad 21. Apakah seperti itu yang sebenarnya diharapkan oleh Semaga, Pak? Benar. Jadi kita melatih anak-anak yaitu tadi berpikir berdasarkan data, informasi yang benar. Karena sekarang mencari informasi yang benar itu juga harus melalui pelatihan. Tidak semua informasi itu masuk itu benar. Itu melalui pelatihan-pelatihan juga. Bagaimana mengambil yang benar, menggunakan jalur yang mana, link yang mana yang bisa dipercaya, link mana yang diragukan, link mana yang tidak dipercaya. Bahkan ada itu. Nah, anak-anak terbiasa dengan seperti itu. Oh ini bisa dipercaya. Oh ini hasil dari jurnal. Oh ini jurnal yang telah terakreditasi. Nah misalkan seperti itu. Anak-anak sudah terbiasa dengan seperti itu. Nah sekarang gini Pak. Ya. Teknologi digital sekarang ini kan memudahkan orang untuk browsing, mencari informasi, bahkan juga untuk meniru segala macam. Nah, mungkin nggak ada terjadi plagiat itu ketika dia menyusun itu? Mungkin nggak. Terus bagaimana langkah-langkah agar mereka tidak melakukannya sehingga rohnya itu tetap dapat, artinya roh untuk membiasakan anak-anak tadi menjadi kritis tanpa harus melakukan plagiat. Nah itu bagaimana kira-kira? Ya, jadi mungkin saya yang jelaskan Pak ya. Saat pembekalan itu Bapak, di saat pembekalan itu kita sudah memberikan pengenalan anak tentang ada software untuk mendetek plagiasi yang namanya Turnitin itu. Itu sudah kita kenalkan ke anak-anak. Jadi anak-anak kalau membuat riset, nanti kalau dikumpulkan silakan dicek plagiasinya dulu. Kalau lebih dari 25% ya tolong nanti direvisi lagi, diolah lagi. Itu sudah kita berkali lah. Sudah diberikan sejak awal ya anak-anak itu bahwa apa yang mereka nanti produk atau yang mereka hasilkan tidak melampaui batas plagiat 25% ya. Ya. Mbak Amanda bisa cerita ya tip-tipnya untuk sukses dalam membuat riset itu seperti apa? Oke, tadi kan yang pertama udah peduli terhadap lingkungan yang yang kedua tadi sebenarnya udah disampaikan semua, ada kita harus bisa berpikir kritis dan kreatif. Jadi memang untuk membuat riset itu kan bukan ya kayak instan, kayak masak mie instan atau mungkin kayak Bandung Bondowoso nih yang semalam jadi. Tidak ya. Memang berhari-hari dari situ kita juga ada prosesnya. Mungkin nanti di hari ini kita oh iya bisa nih nemu ide ini. Besoknya lagi oh iya bisa lagi. Jadi kayak kita mengumpulkan ide dulu, kemudian kita brainstorming dan dari situ kita nanti akan tahu metode mana yang kira-kira pas. Saya tambahkan Pak Sis. Jadi sejak kelas 10 itu kita sudah mengenalkan namanya Google Scholar atau Google Cendekia saat pembekalan itu. Jadi anak-anak kalau mau mencari ide tentang riset silakan bisa browsing lewat Google Scholar. Nah, gitu untuk melihat jurnal penelitian. Sudah Pak, sudah kita kenalkan itu untuk untuk mengatasi kebentuan ketika tidak bisa menemukan ide atau gagasan. Bisa untuk belajar dari jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi, yang sudah dimuat di Google Scholar. Nah, gitu Pak. Saya ini mengingat dari sekian ini tentu saja kan ada yang tidak bisa menyelesaikan atau mengalami kendala. Nah, bagaimana untuk membantu anak-anak yang seperti itu?
Ya itu tadi Pak, pendampingan kita itu kan di setiap semester itu kan 2 kali itu, di tengah semester dan di akhir semester. Itu kan pembimbing khusus di kelas tersebut itu kan akan mendampingi secara intensif. Maka karena ada pendampingan secara intensif dari tiap semester tadi, di tengah semester 1 semester 2 kali, itu kendala-kendala itu bisa dieliminir. Artinya sejak awal bisa terdeteksi, gitu ya. Sehingga diharapkan di akhir semester 4 mereka semuanya bisa menyelesaikan. Betul. Begitu ya? Ya, karena di pertemuan itu kan anak untuk presentasi semua. Ya. Jadi di bimbingan klasikal itu yang di kelas-kelas itu setiap anak, setiap kelompok itu harus mempresentasikan progres capaiannya dari rencana risetnya itu. Tadi mulai dari temanya itu jadi presentasi kan Pak. Jadi kalau belum presentasi ya nanti belum dapatkan tema ya nanti akan dibimbing oleh pembimbing risetnya. Iya. Prestasi yang tertinggi apa? Dari Prestasi yang tertinggi adalah anak diterima di beasiswa di perguruan tinggi di luar negeri. gitu. Jadi ada Memang itu salah satu syaratnya riset itu. ada yang Prestasi pokoknya, prestasi. diantaranya Jadi riset. prestasi itu piagam-piagam yang diperoleh itu dikumpulkan, kemudian itu menjadi portofolio mereka. Ya, di antaranya gitu. riset. Ya, di antaranya adalah riset itu. Ya. Jadi itu yang tertinggi dan membanggakan. Yang terakhir, pengumuman yang terakhir kemarin lebih membanggakan Pak Sis. Apa yang diterima di Indonesia yang BIM yang terakhir, yang 2 anak BIM Taman Sains. BIM Taman Sains, itu 2 anak itu apa Pak Sis? Yang pertama adalah anak yatim. Yang kedua anak yatim piatu Pak Sis. Itu yang membuat semua greget bahwa anak yatim piatu dari keluarga yang sangat sederhana diterima mendapatkan beasiswa sekolah di luar negeri. Semua dibiayai oleh negara. Nah, itu jadi calon pemimpin itu tidak itu Ya, yang menurut saya mulai luar bulan biasa. Maret nanti karantina di Jakarta Pak. Oh iya? Ya, Sudah mulai karantina. Sudah mulai ya? Ya, bulan mulai Maret. Maret nanti. Itu sudah lulus ya berarti? Sudah Pak, sudah diterima. Sudah lolos. lolos. Ya. Sudah lolos ya. Biasanya kemudian setelah dikarantina nanti kemudian memilih perguruan tinggi luar negeri. Kemudian ikut. Lah kepala sekolah pekerjaannya hanya memberi rekomendasi. Daftar kemana. Dan kemarin ada salah satu anak kita yang luar biasa juga fenomenal. Ya, anak yang dari Maulana Olimpiade Fatailah. Maulana itu diterima di 27 jurusan perguruan tinggi luar negeri. Itu mungkin 27 jurusan perguruan tinggi di luar negeri. Itu se-Indonesia mungkin belum ada. Ya, itu paling biasa. banyak itu Pak. diciptakan di SMA Negeri 3 itu. Tapi itu berarti kan dampak atau manfaat dari ini ya, riset ini ya. Iya. Ya. Untuk terakhir, Mbak Amanda, apa yang bisa Anda sampaikan? Iya, oke, ayo. Buat teman-teman semua, jangan malas, jangan gampang menyerah. Iya. Kalau misal mau coba riset boleh banget dan harus banget dicoba buat penelitian, karena itu tadi sudah disampaikan manfaat dari riset itu benar-benar banyak banget, karena yang pasti tadi critical thinking kan, kita bisa lebih mudah untuk memecahkan masalah. Kita mungkin dalam misalkan ikut lomba lain selain riset, dengan ada yang critical thinking juga itu adalah salah satu faktor yang bisa membuat kita menang. Oke. Jadi prestasi yang pasti riset itu membuat kita berprestasi karena creative and critical thinking. Udah kita dengarkan bersama inspirasi, inovasi, pendidikan, raih prestasi. Dan tadi kita sudah ngobrol dengan kepala sekolah, kemudian dengan ketua programnya, dengan pelaku risetnya, anak-anak yang semuanya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita tadi sampaikan, yang kita diskusikan, bisa memberikan inspirasi bagi para siswa-siswi peserta didik yang ada di seluruh Indonesia, sehingga nanti kita terbiasa dalam kegiatan riset. Dan tentu saja riset ini sebagai upaya kita untuk melatih kemampuan
pikir kritis tadi yang disampaikan oleh Mbak Amanda, dan tentu saja melatih untuk menjadi orang yang peka terhadap permasalahan dan mampu menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi. Dan masalah itu tidak harus jauh-jauh, tetapi bisa dimulai dari yang dekat dengan sekitar kita. Oke, tetap semangat bersama Inspirasi Siswanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.